Selamat siang guys. Siang ini kita perjalanan ke desa Kediren menuju ke pendopo pengayoman atau pendopo joglo dari Mbah Samin atau Suro Sentiko yang ada di desa Ploso Kediren, kecamatan Randulatu, karena hari ini ada kegiatan 100 tahun atau 1 abad perjuangan Samin Suro Sentiko. Nanti akan kita lihat situasi di lapangan di pendopo pengayoman Samin Dukuh Ploso Wetan, desa Kediren. Oke gitu, salam sehat, semangat, dan selamat menyaksikan. Kita menuju arah Cepu dari Ulum. Nanti sampai depan simpang 4 kecil ada Tugu menuju Dukuh Ploso Wetan. Banyak goyangannya. Menuju ke arah desa atau Dukuh Ploso Wetan, desa Kediren. Dengan hormat mohon kepada Bapak Bupati agar sikap-sikap saya ini juga menjadi menjadi keputusan yang kira-kira dipahami oleh di kalangan jajaran pemerintahan. Terima kasih. Ya, terasa harmonis dan baik-baik saja begitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang kemudian diungkapkan oleh jajaran kami. Ini ada beberapa yang masih belum bisa ini Suasana kegiatan lighting antara kepentingan pemerintah harus menjalankan fungsi administratif dengan kebiasaan atau laku dari institusi tertentu. Tadi pernyataan dari DPR meminta supaya jangan diubah, artinya apakah ada sesuatu atau keinginan bersama atau program dari kabupaten yang ingin berubah dan berpengaruh pada laku Samin yang selama ini dilakukan untuk keselamatan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya mungkin di masyarakat yang hadir disediakan dapur umum. Kita di sini bisa melihat kegiatan ibu-ibu di dapur umum. Ini nikmat sekali rasanya. Di luar hujan mulai turun.
wau kula sampeke sedaya sedulur sikep saking pundi kemawon Bojonegoro, Pati, Kudus, Blora layak matur nuwun kalian Mbah Ngadimah. Mbah Ngadimah lek kawit, lek sawi, ndar adikku kabeh panggonanmu sing mbok ikhlasno kanggo anak putus sedulur sikep sing tau tak kandhakno bahwa iki ora bakal dimiliki Gunretno. Bahkan dalam proses setiap Senin Kliwon aku ning kene kuwi saiki dadi tamu sing duwe omah ya dulur-dulurku Kediren kene. Bahkan sakniki proses paseduluran sing pun dangun iki wis ora ana tamu utawa sing di omah iki melu duwe rasa bareng-bareng dadi dulur sing diarani butuhmu ya butuhku. Ngoten nggih dulur-dulur kula Kediren. Ucap kula, tindak kula nyuwun mboten namung Mbah Lurah lingkungan nek ana tindak tandukku lan ucapku jawab patrapku sing kurang pas aku ki dulurmu ya kudune di elingno. Bahkan dalam proses pembangunan menika totalitas lingkungan melu ngerti sautuhe. Mekaten sekedhik cerita tentang wonten pendopo pengayoman, mungkin jroning penyambutan kula sak keluarga sedulur sikep sing bareng-bareng termasuk keluarga Mbah Ngadimah jroning mbagekno gupuh lungguh suguhe wis saanane kaya ngene, muga-muga ora dadi penggalian diterima panji wontenipun kados mekaten. Saking kula cekapi semanten namung pangurmatan kula saged inggih kados mekaten, menggah wonten kurang luwihipun kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Sejak ini
1830, Van den Bosch memberlakukan kultur stelsel yang kemudian lebih dikenal sebagai sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya mengatasi krisis keuangan kerajaan Belanda yang bangkrut seusai Perang Jawa. Sistem ini mewajibkan setiap warga menyediakan 1/5 lahannya untuk ditanami kopi, tebu, teh, karet, lada, tembakau, atau nila yang akan diekspor pemerintah kolonial ke pasar Eropa. Adapun penduduk yang tidak memiliki lahan diwajibkan bekerja selama 66 hari dalam setahun pada kebun-kebun dan perusahaan pemerintah kolonial. Dalam praktiknya, sistem tanam ini berjalan pincang. Impian Van den Bosch bahwa sistem tersebut bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik pribumi maupun pihak Belanda, hanyalah isapan jempol belaka. Pada kenyataannya, warga hanya menjadi sapi perahan, sementara pihak Belanda meraup keuntungan yang besar buah dari eksploitasi tenaga kerja bumi putra. Belum lagi dorong-dorong pribumi yang ditunjuk sebagai pemungut hasil panen banyak yang bertindak semena-mena. Mereka tega memeras warga sesama bangsanya sebab memperoleh keuntungan prosenan apabila setorannya melampaui target produksi. Tambah setunggal Mas Priyadi, monggo. Mekaten wau film mengenai perjuangan Mbah Samin Surasendika. Mungkin bisa Jawa ora apa-apa Pak Wali terjemahkan Pak Bupati. Terus anak putus dulur sikap saking pundi kemawon, Blora, Bojonegoro, Pati, Kudus, rawuh teng Pendopo Pengayoman. Nani film iki ras kula sakderenge kula memulai terbatas sing saged mirsani. Teng mriki wonten sutradaranipun. Minimal maringi penjelasan singkat tentang film sing wis digawe niki Mas. Tapi sempat kata sangat pembuatan film-film ngaten niki kabeh dan duwe versi beda-beda. Tapi kalau merasa penting sangat pembuat film menjelaskan tentang film sing lagi ditonton. Proses rebakan teng panggung niki mungkin ganti-ganti kalau suni napa nggih rembak terkait fokus tentang peringatan perjuangan Mbah Samin Surasendika dari Pak Bupati, terus Pak Wali Kota, lebih ke persoalan mau tak sampaikan bahwa aku pengen nono klarifikasi jane pandangan masyarakat Wali Kota, pemerintahan Wali Kota Mbah Samin iki kaya apa, mumpung ketemu ben kok disampaikan Pak Wali Kota. Dan sedulur-sedulur kula saking para sesepuh Blora, Bojonegoro dalam rangka peringatan perjuangan Mbah kula nggih nyuwun napa nggih udu rembukane terkait peringatan Mbah niki. Sejauh mana dulur-dulur niki nutupno lakone Mbah Samin Surasendika saking panggenanipun piyambak-piyambak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk sedulur-sedulur semuanya. Jadi di sini hadir demikian gayengnya, istilah di Jogja itu ada birokrat, ada rakyat,
ada tim sepuh dari sedulur sikap semuanya, Pak Lasio, Kang Pramugi, Mas Gun. Ini sebenarnya terkait dengan film. Awalnya saya ini belajar ya, jadi saya merasa ada nilai yang memancarkan karisma. Jadi saya tanya ke beberapa sahabat itu, sebenarnya apa yang menjadikan magnet daripada seorang Suro Sentiko. Nah ini kalau flashback ke belakang lagi, tahun 98 saya ini belajar kepada seorang pujangga W.S. Rendra. W.S. Rendra ini ada satu sistem metode ya, yang kurang lebih itu ketika saya melakukan riset itu memiliki kemiripan. Jadi di sana di Cipayung itu di Bengal Teater, kalau ada yang mau belajar sastra, belajar drama, musik atau keilmuan yang lain, yang semua yang terkait keilmuan, itu sistemnya kerja ladang. Jadi itu yang mengikuti dari mana-mana, dari seluruh dunia ada ya, mau profesor, mau doktor apa di sana, kalau jamnya macul ya macul semua. Jadi ditanggalkan semuanya. Nah yang ingin saya garis bawahi sebenarnya yang sedikit terlupakan juga tidak bisa saya hadirkan di dalam film juga adalah periode di mana Mbah Suro Sentiko atau Mbah Surontiko ini tampil ke publik pada era pidato pertama beliau di Oro-Oro Bapangan, yang kemudian pada tahun tersebut juga didirikanlah Peguruan Adam. Nah itu kalau saya tengarai tahunnya antara 1889 sampai beliau ditangkap 1907 itu masanya 18 tahun, hampir 2 dasawarsa. Jadi ada jeda atau rentang waktu yang sebenarnya kurang mendapat concern atau perhatian ya dari khalayak, selain daripada yang lebih menonjol sebenarnya lebih pada perlawanan yang itu juga tidak terlalu mendetail. Padahal kalau 18 tahun terjadi satu sistem pembelajaran ya, wah ini tentu luar biasa. Ada keilmuan yang ditanamkan oleh beliau kepada para sahabat dan masyarakat sekitarnya tentu saja. Yang di sini kemudian saya lihat itulah karisma dari seorang Suro Sentiko yang kalau kita mengutip dari serat Uri-Uri Pambudi, beliau mengatakan gesang ingkang sejati inggih punika gesang ingkang anggesangi sagung dumados. Geser Wah. Kira gede umpan waktu aja. Iya, kalau Dari samping lah Pak. udeng Beli apa ini? Wajah apa ini? Berdiri dulu Pak, berdiri dulu Pak, berdiri dulu Pak.
wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu rasan yang saya hormati sahabat saya Pak Wali Kota Sawah Lunto. Beliau jauh-jauh datang dari Sumatera Barat ingin nyambung perseduluran dengan sederek-sederek tenggene Duro menika. Matur suwun Pak Wali Kota, Pak Dery atas kerawuhannya. Ini saya komunikasi dengan beliau ini belum ada seminggu, tapi responnya sangat cepat sekali. Ini salah satunya adalah bentuk komitmen beliau untuk memang kita punya hubungan antara Blora dan Sawah Lunto. Dan juga kebetulan Pak Wakapolres ini dulu pernah tugas di Sawah Lunto, sahabat lama Pak Wali Kota. Jadi sekalian reuni. Yang saya hormati Bu Wakil Bupati, yang saya hormati Pak Wakapolres, Mbah Pramugi, Mbah Nasio yang dipun wakili, Kang Gun, Pak Lurah, Mas Bambang, Lek Tejo, Pak Camat, Stafur Kepincam, sedaya mawon sederek ingkang kula hormati, ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, baik yang dari Blora maupun dari luar Blora. Mohon saja yang saya hormati. Alhamdulillah, saya merasa bahagia malam hari ini bisa hadir di sini. Ini ide gagasan dari Mas Gun Retno untuk memperingati 1 abad ya, perjuangan Mbah Samin Suro Sentiko. Kami dari pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya pada anak turunipun Mbah Samin Suro Sentiko, sedulur sikep dimanapun berada, khususnya yang dari Blora, atas sumbangsihnya selama ini, perannya selama ini dalam rangka ikut membangun Kabupaten Blora yang sangat luar biasa. Di perannya sedulur menika kami sangat terima kasih. Dan juga kita ingin ke depan kita bersinergi antara sedulur sikep dengan pemerintah. Bagaimana kita ingin tadi acaranya Mbah Samin itu seperti kita juga sepakat bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, untuk keluarga, khususnya sedulur-sedulur sikep niku. Tadi Pak Lurah juga menyampaikan, dulu saya sebelum nyalon bupati itu sama rencang-rencang mriki pernah napa nggih sesajen teng mriki ambengan ngene niki tenggene pendopo niki. Nah, dulu masih belum anu nggih, belum dibangun ini. Ini kita seperti mimpi, ternyata ini Mas Gun punya ide didukung dengan sepuh-sepuh mriki, Pak Lurah juga dan seluruh perangkat. Alhamdulillah niki akhirnya sakit terwujud niki, dan ke depan kita ingin juga mendukung bahwa Samin itu ya identik dengan Blora. Ini juga Pak Wali Kota tadi saya di mobil menyampaikan nantinya kita ingin kerjasama antara Blora dengan Sawah Lunto untuk bagaimana kita ini bisa saling mendukung, saling bisa berkunjung, yang keluarga Sawah Lunto bisa ke sini, yang ke sini bisa ke sana, dalam rangka untuk nguri-nguri napa ingkang terus napa nggih ajaripun Mbah Samin Suro Sentiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat rahayu. Yang sama-sama kita hormati rekan kami Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kemudian Pak Wakapolres. Pak Wakapolres ini teman kami di Sawalunto. Beliau lama bertugas, waktu pengangkatan awal beliau berada di Sawalunto. Beliau adalah orang yang sangat kooperatif dan sangat dekat dengan pemerintah. Kemudian yang kami hormati para sedulur singkep dan seluruh tokoh-tokoh baik itu yang keluarga Samin dan seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama,
atas nama pemerintah Kota Sawalunto kami perkenalkan diri dulu, Bapak Ibu sekalian. Nama kami Dery Asta. Kami adalah saat ini menjabat sebagai Wali Kota Sawalunto. Wali Kota Sawalunto, Sawalunto itu adalah suatu daerah di daerah tengah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau kita ke sini naik pesawat, turunnya di Padang. Di Padang naik mobil sekitar 2,5 jam lagi ke Sawalunto. Tepatnya di daerah tengah perjalanan arah ke Jambi. Sebuah kota kecil, kota tua tetapi punya sejarah yang sangat besar. Dan kami ke sini hadir atas undangan Pak Bupati. Kami terima kasih diundang ke sini dan kami memang khusus menyediakan waktu untuk berkunjung bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami di sini. Karena Bapak Ibu sekalian, di Sawalunto itu masih ada keturunan keluarga Mbah Samin yang terkumpul dalam keluarga Dulur Tunggal Sekapal. Dulur Tunggal Sekapal ini konon katanya yang satu kapal bersama-sama dulu sampai ke Sawalunto. Kenapa sampai ke Sawalunto? Kalau bicara sampai ke Sawalunto, ini berkaitan dengan revolusi industri. Revolusi industri di Eropa tahun 1800-an ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap itu butuh bahan bakar. Dan bahan bakarnya ditemukan di daerah tengah Provinsi Sumatera Barat yang disebut dengan batu bara. Oleh sebab itu dilakukan penambangan batu bara yang sangat besar di cekungan Sungai Ombilin yang sekarang kita sebut dengan Sawalunto. Tapi mengambil batu bara, membangun infrastruktur butuh tenaga yang sangat banyak. Maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mengeluarkan semacam surat dari Kementerian Kehakimannya bagaimana tenaga-tenaga ini memanfaatkan tenaga tahanan-tahanan di wilayah pemerintahan atau jajahan kolonial Belanda pada waktu itu. Dan salah satunya tokoh masyarakat di sini yaitu Mbah Samin Suro Sendiko termasuk yang ditangkap dan dijadikan tahanan perang pada waktu itu. Jadi sejarahnya itu tahun 1907 ditangkap, kemudian dibawa ke Digul dengan 8 orang pengikut pada waktu itu. Setelah itu karena keluar surat dari Kementerian Kehakiman Belanda pada waktu itu, seluruh tahanan perang ini dikumpulkan ke Sawalunto untuk dijadikan buruh pekerja paksa untuk mengambil batu bara yang jumlahnya sangat besar. Tahanan di batu bara itu adalah tahanan terakhir di Sumatera dan termasuk tahanan yang sangat berat. Jadi kalau orang ke Sawalunto itu berarti pelanggarannya menurut Belanda adalah pelanggaran berat. Dan betul, kalau bicara pelanggaran berat tentu ada perbedaan pendapat. Menurut Belanda itu pelanggaran atau pemberontak, kalau menurut kita adalah pahlawan. Itu perbedaan mindset atau pola pikir antara penjajah dengan orang yang dijajah. Maka singkat cerita, Mbah Samin dengan 8 orang pengikutnya itu dibawa ke Sawalunto, dijadikan buruh tambang tenaga kerja paksa yang disebut dengan orang rantai. Orang rantai itu bekerjanya itu dirantai, pakai rantai, mengambil batu bara di dalam tambang. Karena tipe pengambilan batu bara di Sawalunto ada 2, yaitu tipe tambang terbuka atau open pit atau tipe tambang dalam atau underground. Yang banyak itu adalah tipe tambang dalam dan itu butuh tenaga manusia. Tapi karena Belanda juga takut ini buru-buru adalah yang dipekerjakan ini adalah menurutnya orang-orang yang berbahaya, berontak, itu dirantai Bapak Ibu sekalian. Dirantai. Itu adalah sejarah kejam
jajahan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi dirantai sambil mengambil batu bara. Setelah selesai mengambil batu bara, langsung keluar ditunggu di dalam sel, baru dilepas rantainya. Begitu kehidupannya setiap hari. Dan itu diupah, cuma upahnya itu sangat sedikit sekali. Akhirnya pada tahun 1920, Organisasi Buruh Internasional mengecam Belanda dan akhirnya berubah konsep, Belanda mempekerjakan dengan upah yang lebih layak. Tapi walaupun demikian, sejarah ini tentu tidak bisa kita rubah lagi. Dan kalau menurut data yang kami punya, kedatangan Mbah Samin itu 1907 dan berakhirnya 1914. Tapi apa yang disampaikan oleh teman kita dari sutradara tadi, masih banyak buku-buku, literatur, dan sejarah yang berbeda. Oleh sebab itu, kami dengan Pak Bupati tadi melakukan webinar, harus ada kajian yang lebih komprehensif. Karena kita, sejarah kita ini tidak banyak yang tertulis. Yang tertulis itu di Belanda. Jadi buruh tambang yang ada di Sawalunto itu dihilangkan identitasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bicara Mbah Samin, tidak ada yang namanya Mbah Samin di Sawalunto. Yang ada hanya nomor. Seluruh pekerja tambang yang ada di Sawalunto hanya diberi nomor. 1001, 002 sampai ribuan itu nomor. Sampai meninggal pun di makamnya itu, batu nisannya itu hanya ada nomor, tidak ada nama. Begitu sejarahnya tambang batu bara di Sawalunto pada waktu itu. Nuwun Mas Gun, dumateng Bapak Bupati, ingkang kula hormati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Wali Kota Sawalunto, Pak Wakapolres, dulur-dulur sedaya ingkang kula tresnani, mboten saged kula sebat setunggal mloko setunggal engri kalenggahan menika nek dereng tepang dipun tepangaken kula diparingi pengaran pramugi. Mila nek kalih Dik Gun, Kang Pram ngoten nek manggil. Matur nuwun sanget ing dalu niki wau mireng pangandikane Bapak Wali Kota Sawalunto rodok memper kalih riyin ceritane pada waktu saderenge Pak Wali Kota ingkang jabat Wali Kota niku wakilipun nate dolan tenggen kula. Matur Pak Bupati, dene namine pramugi niku pundi cara Jawane ngoten. Tenggen kula, oh kula Pak. Maunya Pak Wali Kota. Pada waktu itu saya mau diajak ke Sawalunto, masalahnya masih ada gua satu yang namanya Gua Mbah Suro yang saat itu belum bisa dibuka. Lah, minta supaya saya ikut ke sana membuka gua satu itu. Karena ceritanya PAD Wali Kota Sawalunto terbesar diraih oleh karya Mbah Suro pada waktu itu dulu. Dari wisata religinya termasuk wisata Gua Batu Bara itu. Maka benar yang disampaikan Pak Wali Kota Sawalunto, diundang Pak Bupati rawuh. Karena ya rasa ucapan terima kasih itu mungkin gitu ya Pak ya. Bener Pak Bupati, cocok Pak, pokoknya nanti diajak kerjasama sesarangan bangun buro, walaupun leluhur kita yang masih di sana itu nggak pulang loh Pak Wali Kota. Namanya Mbah Truno Tingko. Kalau yang Mbah Nostro itu dipulangkan, dihukum selama 28 tahun. Tapi yang Buyut Truno Tingko tidak dipulangkan. Ya nggak apa-apa, karena itu sudah wajibnya beliau dipidana oleh Belanda. Karena pada waktu itu kita berpikir lebih jauh. Belanda di Nusantara selama 350 tahun. Siapa yang merangi Belanda? Pertama Singse Sepanjang dan kawan-kawan. Kalah dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan kalah dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian sampai Pangeran Diponegoro pun kalah dengan Belanda. Kaki Samin sak pendereknya melawan Belanda tanpa pakai kekerasan karena sedulur sikup itu sekondang kaloko, ora seneng tukar pati, ora seneng gegeran, senengane kerukunan. Nek nolak kalih pemerintahan Belanda, dikongkon bayar pajak gak bayar.
dirampasi bandane nganti entek. Dikongkon kerja bakti gak mangkat, dihukum seminggu. Dikongkon Jogorondo gak mangkat, dihukum seminggu. Pada waktu itu disuruh sekolah aja nggak mau Pak, karena itu sekolahnya Belanda pada waktu itu. Ditanya aja gini, Ki, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Itu kan intinya supaya Belanda itu nggak bisa mengatur namanya sedulur sikep itu. Bangkangnya begitu itu. Cuma Pak Wali Kota pada waktu itu saudara-saudara kita sendiri yang menjadi tangan panjangnya Belanda, yang jadi anteknya Belanda itu bahasa Inggris ini. Orang Samin tuh orangnya nggak mau diatur, orangnya membangkang, orang mau itu memang sengaja pada waktu itu. Cuma pada waktu menyebarkan hoax pakai mulut itu, Wong Samin ngene jeleknya yang disampaikan. Nah sekarang ya pakai HP kayak Pak Bupati ini mungkin di-share ke sana gitu. Memang benar, nggak ada sifat sejarah tadi ada yang salah melawan dengan Belanda. Karena ingat tadi batu baranya aja yang dibawa ke Belanda sudah segitu, belum kayu jatinya, belum lain-lain. Maka Ki Samping Surodiko plus pendereknya menolaknya tanpa pakai kekerasan. Itu tadi diatur nggak mau. Ditanya aja, sapimu berapa Ki? 1. Banyak gitu kok, 2 itu jantan sama betina. Itu memang sengaja. Maka dengan demikian, kalau kita sudah berbangsa dan bernegara yang namanya merdeka sejak tahun 45, kita disebut bangsa Indonesia. Apa bangsa Indonesia itu? Ya seperti disampaikan Pak Wali Kota Sawalunto, saudara sekapal tadi ya Pak. Sebetulnya Pak, yang dibilang Indonesia itu keterpaduan dari 17.540. Ada 1.338 suku, ada 1.257 bahasa. Maka merdeka tahun 45, dasar negara yang namanya Pancasila, tali kaki yang bawah ditulisin Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ini loh di tempat gedungnya Mas Gun ini berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia gitu loh. Sehingga kerukunan kita, keakuran kita itu bersama. Enggak beda kok, enggak beda. Cuma kita itu jadi wong ngalah Pak, ngalah terima yang pantun. Tanya kali Pak Bupati ini jenengan kurang percaya. Jenenge Pramugi wis penak pokoke. Jak ngalor, jak ngidul. Itu Pak Saluto ya. Siapa tahu nanti kalau ada kesempatan saya ke sana sama Pak Bupati. Nah, mudah-mudahan saya diajak. Nek diajak iki opo gak usah tuku tiket. Daripada tuku tiket mahal-mahal, nunut saja. Itu. Mungkin cerita saya sedikit saja, nggak perlu panjang karena ini udah malam. Mungkin berikut teman saya yang tercinta Kang Poso, mungkin gitu. Makasih, Sugeng Dalu, Sami Seger Waras. Kementerian Budayaan. Ya, songkok Kang ini dibuat dengan tangan, tidak dibuat dengan mesin. Mudah-mudahan bisa dipakai dan dijahit. Kita